Bagaimana mungkin 72 kapal perang bisa berpindah melewati daratan dalam semalam? Dan tahukah kamu bahwa penaklukan Konstantinopel sebenarnya dimulai bukan dengan Meriam, tapi dengan sebuah sabda Rasulullah? Ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah keajaiban strategi, iman, dan visi peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di Cerita dan Kisah, tempat di mana cerita yang penuh makna, emosi, dan pelajaran hidup hadir untuk menemani waktu Anda. Jika Anda memiliki hajat, tuliskanlah di kolom komentar. Semoga apa yang Anda harapkan segera terwujud. Jangan lupa untuk klik tombol like, komentar, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video dan kisah-kisah menarik lainnya. Di tengah denting pedang dan bayang-bayang sejarah yang membentang ribuan tahun, lahirlah seorang pemuda. Usianya baru 21 tahun. Usia yang bagi sebagian orang masih dianggap mentah, penuh gelora, dan belum matang untuk memikul sejarah. Tapi justru di pundaknya lah sebuah mimpi besar digantungkan. Suatu hari, dari kejauhan di sebuah titik yang berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Konstantinopel, pasukan Muslim mendirikan posisi strategis mereka. Jarak 10 km itu dianggap cukup aman, namun juga cukup dekat, sehingga seluruh penduduk Konstantinopel bisa menyaksikan apa yang terjadi. Dari sana, mereka dapat melihat pasukan Muslim melaksanakan salat Jumat. Setelah menyaksikan itu, sebagian dari mereka berkata, "Sepertinya ini terakhir kali kita melihat salib, terakhir kali kita melihat Hagia Sophia dan gereja-gereja lainnya." Kemudian, meriam besar pertama pun ditembakkan. Kita mungkin mengira Muhammad Al-Fatih langsung menang, tapi ternyata kenyataannya justru sebaliknya. Ia mengalami kekalahan telak. Bagaimana bisa? 400 kapal justru kalah melawan 27 kapal milik pasukan Bizantium. Ini bukan soal jumlah, tapi soal strategi. Benteng Konstantinopel memiliki struktur pertahanan yang luar biasa. Dindingnya bukan hanya satu lapis, tapi 3 lapis. Yang pertama, ada parit selebar 20 meter dan sedalam 10 meter. Jika pasukan berhasil melewatinya, mereka harus menyeberang sambil menghindari serangan. Bayangkan pasukan menuntun kuda lalu harus berenang di parit, sementara musuh melempar batu, panah, minyak panas, bahkan api dari atas. Setelah itu, ada tembok pertama setinggi sekitar 8 meter dan setebal 3 meter. Jika berhasil melewatinya, masih ada tembok kedua yang lebih tinggi dan tebal, sekitar 12 meter tingginya dan 5 meter tebalnya. Ini adalah sistem pertahanan yang belum pernah bisa ditembus sebelumnya. Bayangkan jika Anda menjadi prajurit Muhammad Al-Fatih, bagaimana bisa menembus benteng sekuat itu? Semua strategi standar telah dicoba dan gagal. Namun, muncullah seorang ahli dari Serbia, dikenal cerdas dan ahli dalam teknologi pengepungan. Ia dan timnya membangun jalur bawah tanah untuk menyerang dari bawah benteng. Tapi rupanya pihak Konstantinopel sudah mengantisipasinya. Mereka membuat sistem deteksi sederhana, meletakkan baskom-baskom berisi air di dalam terowongan. Jika air bergetar, mereka tahu ada penggalian dari bawah. Mereka akan menyiramkan minyak lalu membakar terowongan itu. Gagal lagi. Muhammad Al-Fatih sadar cara lama tak lagi efektif. Ia butuh terobosan. Pada saat itu datanglah seseorang bernama Orban, seorang seniman pembuat senjata asal Hungaria. Ia menawarkan jasanya kepada Kaisar Konstantinopel. Orban berkata, "Saya bisa membuat meriam luar biasa." Tapi sang kaisar menjawab, "Kami ingin, tapi kami tidak punya uang." Maka Orban tinggal di sana beberapa waktu, namun setelah melihat tidak ada kepastian, ia akhirnya pergi. Ia pun menawarkan jasanya kepada Muhammad Al-Fatih. Saat itu datanglah Orban, seorang pembuat senjata asal Hungaria. Ia berkata, "Saya punya rancangan senjata besar. Apakah Anda tertarik untuk membuatnya?" Ketika Muhammad Al-Fatih membaca surat darinya, ia langsung berdiri dan bertanya, "Bisakah kamu membuat senjata yang mampu melontarkan proyektil berukuran besar?" Al-Fatih memiliki pemahaman mendalam tentang fisika. Ia segera menghitung massa, energi lontar, dan kekuatan tembok. Ia menyadari bahwa jika proyektil sebesar itu bisa diluncurkan dengan kecepatan dan kekuatan tertentu, maka tembok sekuat apapun bisa dihancurkan. Dalam catatan sejarah, Orban sempat mengatakan, "Mungkin kau ingin menaklukkan tembok Konstantinopel, ya?" Al-Fatih menjawab, "Kalau memang iya, kenapa tidak?" Orban kemudian bercerita bahwa ia telah tinggal selama 1 tahun di Konstantinopel, namun tidak dihargai. Ia ditolak, senjatanya tak dibeli, dan ia pun diabaikan. Ketika ditanya oleh Al-Fatih berapa biaya yang dibutuhkan, Orban menjawab, "Saya butuh bayaran 4 kali lipat dari yang saya minta sebelumnya." Al-Fatih menyanggupi, dan Orban pun mulai membangun meriam raksasa yang dikenal sebagai The Great Turkish Bombard. Meriam ini menjadi salah satu yang terbesar di zamannya.
Panjangnya sekitar 5,2 meter, kalibernya 0,7 meter, beratnya 18,2 ton, dan bisa meluncurkan proyektil sejauh 1,16 km. Pelurunya sendiri berbobot sekitar 680 kg. Karena terlalu berat, meriam ini dibuat dalam dua bagian agar bisa dipindahkan. Teknologi cetakan logam pada masa itu belum seperti sekarang. Tidak ada standar molding atau sistem produksi modern. Maka mereka menggali terowongan di tanah yang dibentuk menyerupai silinder meriam, lalu mencetaknya dengan tembaga dan besi. Setelah dingin, hasil coran itu dikeluarkan perlahan, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Bahkan Al-Fatih sempat meminta versi yang lebih besar lagi, 2 kali ukuran yang pertama. Orban memenuhi permintaan itu dan membuat meriam raksasa sepanjang 8,4 meter. Total, mereka memiliki sekitar 69 meriam, termasuk 2 meriam raksasa tersebut. Salah satu dari meriam itu masih bisa ditemukan di Museum Fort Nelson di Portsmouth, Inggris. Konon, meriam ini diminta oleh Raja Inggris karena dianggap sebagai senjata yang telah mengubah sejarah dunia. Setelah senjata siap, Al-Fatih mulai menyusun strategi pengepungan. Ia berdiskusi dengan para ulama dan pemimpin militer, lalu membagi serangan menjadi 3 arah. Dari timur bersama Sultan Dumas, dari selatan melalui Laut Marmara, dan dari barat untuk menerobos langsung tembok Konstantinopel. Mereka datang dari wilayah Eropa, dari kota Edirne, dulunya Adrianopel, nama yang diubah oleh orang Turki. Untuk mendukung pengepungan ini, Al-Fatih mulai membangun armada laut. Sebelumnya, umat Muslim tidak dikenal memiliki kekuatan laut besar. Armada laut yang benar-benar menggetarkan Eropa baru dibentuk pada masa cicitnya, Sulaiman Al-Kanuni. Namun Al-Fatih sudah meletakkan fondasinya. Ia membangun 400 kapal, meskipun ukurannya masih relatif kecil, sekitar 30 hingga 38 pendayung. Kapal-kapal ini dikenal dengan nama Bireme, karena memiliki 2 baris dayung. Desainnya memungkinkan kapal bergerak lincah bahkan di sungai. Armada ini diperkuat dengan beberapa kapal kecil lainnya, dan total pasukan yang dikerahkan mencapai 250.000 orang. Pasukan Muhammad Al-Fatih memulai perjalanan dari Edirne menuju Konstantinopel yang memakan waktu sekitar 2 bulan. Semua pergerakan pasukan ini diatur dengan cermat oleh gurunya, Syekh Syamsuddin. Bahkan waktu keberangkatan pun ditentukan berdasarkan pertimbangan strategis dan spiritual. Meriam raksasa ditarik oleh 40 ekor kerbau dan dibantu oleh 100 orang yang meratakan jalan karena roda yang digunakan masih sangat primitif. Selama perjalanan, mereka menyusuri medan yang berat dengan penuh semangat. Mereka menggambarkan keadaan pasukan saat itu. Di siang hari, cahaya matahari tak mampu menembus karena tertutup oleh panji-panji kami. Dan di malam hari, tanah tidak terlihat karena seluruh wilayah tertutup oleh tenda-tenda kami. Warga Konstantinopel yang menyaksikan dari kejauhan menggambarkan barisan pasukan Muslim seperti sungai baja yang mengalir. Karena kilauan zirah dan senjata mereka memantulkan cahaya dan memenuhi cakrawala. Mereka terlihat seperti lautan manusia yang tak berujung, membentang dari satu pantai ke pantai lainnya. Setelah tiba pada tanggal 4 April tahun 1453, pasukan beristirahat. Lalu pada tanggal 6 April, Syekh Syamsuddin memerintahkan dimulainya pengepungan. Mengapa tanggal 6 April? Karena hari itu jatuh pada hari Jumat, hari yang penuh berkah bagi umat Islam. Hari Jumat adalah Saidul Ayam, hari terbaik untuk memulai hal-hal besar, termasuk pertempuran. Selain itu, salat Jumat memberikan momen di mana seluruh umat Islam di garis belakang mendoakan kemenangan bagi pasukan di garis depan. Ini menjadi kekuatan spiritual yang besar. Sesuai sabda Nabi Muhammad, sebelum memulai penyerangan, pasukan Muslim memberikan 3 pilihan kepada pihak lawan: masuk Islam, membayar jizyah, atau berperang. Ketika tawaran itu disampaikan kepada Kaisar, ia menjawab tegas, "Kami lebih baik mati daripada menyerah." Muhammad Al-Fatih kemudian memerintahkan pasukannya untuk bersiap di sekitar 1,5 kilometer dari tembok kota, jarak yang cukup aman dari panah, namun cukup dekat untuk disaksikan oleh seluruh warga kota. Mereka pun melaksanakan salat Jumat di tempat itu, dan dari atas tembok, warga Konstantinopel menyaksikan pemandangan luar biasa. Barisan Muslim bersujud dalam kesatuan. Salah satu warga berkata, "Ini mungkin terakhir kalinya kita melihat salib berdiri di Hagia Sophia. Tanda bahwa perubahan besar akan segera terjadi." Penembakan meriam pertama pun dilakukan. Banyak yang mengira ini menjadi awal kemenangan, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Armada laut Muslim yang berjumlah 400 kapal justru kalah oleh 27 kapal musuh. Mengapa? Karena armada Muslim baru menggunakan kapal tipe Birme, kapal kecil dengan 2 baris dayung. Sementara lawan sudah menggunakan galion, kapal besar berlapis baja buatan Genoa dan Venesia yang jauh lebih unggul. Kapal-kapal Muslim digambarkan dalam sumber sejarah seperti semut yang mengerubungi batang kayu, terlihat banyak, tapi rapuh dibandingkan kapal-kapal musuh.
Genoa dan Venesia memang sudah lama unggul dalam teknologi pembuatan kapal. Bahkan dari sanalah asal nama jeans yang kita kenal sekarang. Kain denim dulunya dipakai oleh para pelaut Genoa karena tahan lama dan ringan. Sementara itu, di sisi timur kota, musuh telah memasang rantai raksasa di Selat Golden Horn, mencegah kapal-kapal muslim masuk. Di sisi barat, meriam raksasa mulai menunjukkan kelemahannya. Waktu isi ulangnya memakan waktu 3 jam sekali. Artinya dalam satu hari penuh hanya mampu menembakkan 7 peluru. Setiap tembakan menghasilkan panas luar biasa karena gesekan tinggi antara peluru logam dan laras tembaga. Tanpa pendinginan yang memadai, meriam bisa pecah setelah beberapa kali digunakan. Ini menjadi tantangan besar dalam strategi pengepungan. Serangan awal pasukan Muhammad Al-Fatih tidak berjalan mulus. Banyak meriam rusak, beberapa bahkan meledak dan melukai para tentara. Dari 69 meriam yang digunakan, sebagian besar tidak bertahan lama. 2 pekan setelah pengepungan dimulai, tembok Konstantinopel masih berdiri kokoh, seolah tidak terpengaruh oleh semua serangan yang telah diluncurkan. Kondisi ini mulai menimbulkan keraguan di kalangan pasukan. Seperti halnya pendaki gunung yang sering menyerah justru saat puncak sudah hampir terlihat, banyak di antara mereka yang merasa frustasi. Mereka mulai mengeluh, kelelahan, dan kehilangan semangat. Bahkan ada yang menyalahkan Muhammad Al-Fatih, menganggapnya terlalu mudah, gegabah, dan telah menyebabkan banyak korban sia-sia. Dalam setiap perjuangan besar, memang akan selalu ada suara-suara negatif yang menyebarkan keraguan dan pesimisme. Salah satu sumber kegaduhan itu adalah Halil Pasha, seorang pejabat senior yang telah lama berada di lingkaran kekuasaan, bahkan sejak masa ayah Muhammad Al-Fatih. Melihat moral pasukan melemah, Muhammad Al-Fatih mengumpulkan seluruh perwira tinggi. Ia berkata, kita bisa mundur atau kita lanjutkan perjuangan ini. Putuskan sekarang. Suasana tegang, tidak ada yang berani berbicara. Hingga akhirnya Halil Pasha, sosok tua yang dihormati, angkat bicara. Ia memuji perjalanan dan kemampuan Al-Fatih, namun juga menegur, kau terlalu keras kepala. Keangkuhanmu bisa menghancurkan kita semua. Jika terus seperti ini, akan banyak lagi yang mati. Kita ambil saja tawaran Yunani dan pulang. Ternyata Halil Pasha telah disuap oleh pihak musuh. Belum selesai ia berbicara, Zaganos Pasha, seorang mualaf keturunan Yunani yang sangat loyal, langsung membanting meja dan berseru, jangan dengarkan dia. Kita bukan datang ke sini untuk pulang. Kita hanya punya 2 pilihan, syahid atau menaklukkan kota ini. Kita punya Allah, mereka hanya punya batu. Kata-kata itu membakar semangat seluruh pasukan. Muhammad Al-Fatih pun bertanya sekali lagi, kita lanjut atau tidak? Serempak mereka menjawab, lanjut. Namun masih ada masalah besar. Rantai raksasa yang dipasang di perairan Tanduk Emas, Golden Horn, menghalangi kapal-kapal muslim untuk masuk dan menyerang dari utara. Sementara di sisi barat, pasukan musuh terus memperbaiki tembok, membuat pengepungan menjadi semakin sulit. Salah satu penasihat Al-Fatih memberikan gagasan berani. Jika kapal-kapal bisa dialihkan melewati daratan menuju perairan Tanduk Emas, maka pasukan musuh harus membagi pertahanannya. Ini akan melemahkan sisi barat dan membuat tembok lebih mudah diserang. Namun untuk melakukan itu, kapal harus dipindahkan melewati Bukit Galata, bukit setinggi 60 meter dengan panjang lintasan lebih dari 1 kilometer. Banyak yang menganggap rencana ini mustahil. Tapi Al-Fatih dengan penuh keyakinan menjawab tegas, jangan bilang sesuatu itu mustahil sebelum kalian mencoba sampai titik akhir. Selama kalian masih hidup, kalian wajib berusaha. Pada tanggal 21 April, kapal-kapal itu mulai diangkat dan dipindahkan melewati bukit. Rencana gila itu pun menjadi kenyataan dan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu strategi perang paling brilian yang pernah dilakukan. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 20 April tahun 1453, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam semalam, sebanyak 72 kapal perang dipindahkan dari Selat Bosforus ke kawasan selatan Tanduk Emas, melewati daratan yang terjal. Peristiwa ini mengejutkan pasukan Bizantium. Tanggal 22 April, dari atas Bukit Galata terdengar takbir yang menggema. Penduduk Konstantinopel berlari panik, naik ke menara-menara tinggi untuk memastikan apa yang terjadi. Dan di sanalah mereka melihat pemandangan yang menggetarkan. Bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di atas kapal-kapal perang Utsmani yang kini telah berada di wilayah yang mereka anggap paling aman. Tempat aman itu seketika berubah menjadi medan paling berbahaya bagi mereka. Pengepungan terus berlangsung hingga hampir 2 bulan. Muhammad Al-Fatih akhirnya berhasil membuka lubang besar di tembok pertahanan musuh yang kali ini tidak mampu diperbaiki. Pada tanggal 27 Mei, ia memerintahkan penghentian sementara semua serangan. 2 hari ke depan akan menjadi penentuan. Ia berkata kepada pasukannya, jika kita kalah, kita akan terkubur di bawah tembok ini. Tapi jika kita menang, maka janji Rasulullah akan menjadi kenyataan.
Tanggal 28 Mei, seluruh pasukan menjalankan puasa sunnah. Al-Fatih meminta mereka untuk mensucikan diri, memperbaiki niat, dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Ulama-ulama menyampaikan pesan pada setiap pasukan agar menjunjung tinggi syariat dalam kemenangan. Tidak boleh ada maksiat, karena itu bisa menghalangi pertolongan dari Allah. Bahkan ia berpesan agar tidak merusak tempat ibadah, tidak menyakiti pendeta, anak-anak, wanita, maupun warga sipil. Bahkan pohon tempat berteduh pun tidak boleh ditebang. Ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam 29 Mei setelah tahajud, Al-Fatih menyampaikan khutbah penutup. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini bukan demi dirinya, tetapi demi kemuliaan Islam. Ia membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Pasukan pertama dikenal sebagai pasukan lajang, mereka yang belum menikah dan menjadi garda terdepan. Mereka disebut pasukan azab, bukan dalam makna siksaan, tetapi sebagai singkatan dari orang-orang yang belum menikah, yang siap mengorbankan diri mereka. Pasukan azab maju pukul 2 hingga pukul 4 dini hari. Setelah itu, pasukan reguler bersenjata berat seperti Sipahi menggantikan posisi. Jika belum berhasil juga, pasukan elit Janissary akan dikerahkan sebelum matahari terbit. Dan sejarah pun mencatat, sebelum fajar menyingsing dari timur, Konstantinopel takluk. Muhammad Al-Fatih sengaja memilih memasuki kota melalui gerbang kerahiman, Gate of Mercy. Di pintu itu tertulis, pada hari Selasa, 29 Mei tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki kota Konstantinopel. Ketika saya berkunjung ke Turki, sulit menemukan lokasi gerbang itu karena banyak warga lokal sendiri yang tidak mengetahuinya. Baru pada tahun 2006, seorang peneliti asal Suriah menelusuri bekas tembok kota hingga akhirnya menemukan lokasinya yang kini hanya menjadi tempat mangkal kendaraan umum, dipenuhi oleh gelandangan, dan belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Turki. Padahal tempat itu begitu sakral. Disinilah Al-Fatih masuk ke kota dengan penuh kerendahan hati. Ia turun dari kudanya, membuka helm perang, sujud menghadap Ka'bah, lalu menaburkan tanah Konstantinopel di atas kepalanya sebagai simbol syukur dan kerendahan hati. Setelah itu, ia berjalan menuju Hagia Sophia melewati forum-forum tua peninggalan Bizantium. Di sana ia menyaksikan ribuan warga yang menangis dan ketakutan. Pada masa yang sama di Spanyol terjadi Reconquista, di mana umat Islam dibantai habis-habisan oleh pasukan salib. Tapi di hadapan para penduduk, Al-Fatih berkata, "Kalian tidak akan disakiti. Siapa yang ingin tinggal, harta dan rumahnya akan tetap menjadi miliknya. Siapa yang ingin pergi, kami jamin keselamatannya hingga keluar kota." Hari itu juga Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Semua ornamen Kristen ditutupi, bukan dihancurkan. Gambar-gambar Yesus ditutup dengan kain, bukan dihapus sebagai bentuk toleransi. Dan bangunan itu dijadikan wakaf pribadi Sultan Muhammad Al-Fatih. Inilah bukti bahwa Al-Fatih bukan hanya seorang penakluk, tapi juga pemimpin yang berhati mulia. Ia menjunjung tinggi nilai syariat, menjaga toleransi antarumat, dan memberikan teladan bagi dunia tentang bagaimana seharusnya kemenangan diraih dan dijaga. Ketika terjadi gempa, lapisan tanah terbuka dan memperlihatkan sesuatu yang selama ini tertutup. Al-Fatih, yang dikenal sebagai pribadi yang puitis dan mencintai sastra, mengekspresikan kekagumannya terhadap tempat itu dengan menulis puisi. Beberapa baitnya bahkan masih tersimpan hingga hari ini, meski saya pribadi belum bisa memahaminya sepenuhnya. Ia menggambarkan keindahan tempat itu sebanding dengan istana Kisra Persia. Saat memasuki Hagia Sophia, Al-Fatih menemukan sarang laba-laba yang utuh, pertanda bahwa tidak ada yang menyentuhnya, seolah tempat itu dijaga secara alami. Ia pun menegaskan bahwa tidak ada properti pribadi yang boleh dirampas. Ia sangat disiplin, bahkan jika ada tentara yang iseng mencungkil marmer di dalam bangunan itu, langsung dihukum. Selain seorang jenderal perang yang hebat, Al-Fatih juga dikenal sebagai ahli strategi ekonomi. Setelah perang usai dan populasi Istanbul menurun drastis hingga di bawah 50.000 jiwa, ia membangun pusat perdagangan tertutup pertama di dunia, Kapalı Çarşı atau Grand Bazaar. Ini adalah pasar yang beratap dan memiliki lebih dari 3.000 toko. Bahkan tempat ini pernah menjadi lokasi syuting film James Bond Skyfall karena keunikannya. Sayangnya, banyak orang masa kini yang belum memahami sejarahnya. Mereka mengira Hagia Sophia yang awalnya gereja tidak mungkin bisa dijadikan masjid karena arah kiblatnya berbeda. Padahal, ini adalah gereja Ortodoks Timur, bukan Katolik Roma. Bangunan Ortodoks dahulu memang dibangun menghadap ke arah timur, mengikuti arah terbit matahari karena pengaruh kepercayaan Yunani kuno terhadap dewa Apollo. Namun karena lokasinya cukup dekat dengan arah kiblat, Hagia Sophia hanya perlu disesuaikan sedikit saja, sekitar 9 derajat untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ketika Bizantium runtuh, tradisi Ortodoks pun diwarisi oleh Rusia. Karena itu gereja ini punya nilai simbolis sangat tinggi.
Setelah Hagia Sophia resmi dijadikan masjid, mimbar dan elemen-elemen penting lainnya langsung dibangun. Dan pada hari yang sama sebelum waktu Asyar, adzan pun dikumandangkan di kota Konstantinopel untuk pertama kalinya setelah penaklukan. Inilah mengapa banyak sejarawan berpendapat bahwa adzan pertama yang dikumandangkan saat Hagia Sophia berubah fungsi kembali di era modern adalah adzan Asyar, karena mengikuti waktu adzan pertama saat penaklukan oleh Muhammad Al-Fatih. Struktur masjid yang berdiri megah ini, termasuk kubahnya yang hampir mencapai tinggi 60 meter, beberapa kali mengalami kerusakan karena gempa. Oleh sebab itu, arsitek legendaris Mimar Sinan kemudian memperkuat struktur bangunan dengan menara penopang dan dinding tambahan. Semua itu dirancang agar menyatu dengan struktur asli, dan jika salah satu bagiannya dicabut, struktur utama bisa runtuh. Ini menunjukkan betapa mendalamnya pemahaman arsitektur Mimar Sinan dan penghormatan pada warisan sejarah. Penaklukan Konstantinopel berlangsung selama 54 hari. Namun, sejatinya penaklukan itu telah terjadi jauh sebelum tembok kota itu runtuh, yaitu sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kota itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Sabda Nabi bukan sekadar harapan, melainkan janji yang pasti akan terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.